kita ada produk lokal, 100% produksi lokal, yang memang kita supportnya juga untuk anak-anak lokal untuk bisa nantinya berkiprah di internasional. Dan aku cita-cita pengen memberikan yang terbaik untuk MS Glow. Di Pertamina Enduro juga udah banyak support ke MotoGP dari tim, dan juga MS Glow juga support ke tim MotoGP. Tentunya harapan Gary bisa sampai balap ke Eropa lagi sih. Kami jalanin untuk mendekatkan diri, termasuk salah satunya ya kami support di ajang balap nasional ini. Ada development dari segi produk yang bisa kita dapat informasinya dan feedbacknya dari para riders MS Glow Foreman Racing Team. Dimas Eki ini yang saya katakan tadi, setelah tikungan ke-10 Dimas Eki akan memulai sebuah manuver. Semakin diperkecil tikungan ke-11 sekarang, Dimas Eki lagi dan lagi mencoba untuk memperkecil ketertinggalan, memasuki tikungan ke-12. Apakah bisa? Saya lihat Dimas Eki nge-push di sini, dia akan late break sedikit dan langsung memperkecil ketertinggalan di tikungan ini. Tepat seperti apa yang saya katakan, memasuki sektor terakhir. Dimas Eki baik sekali mencoba untuk menganalisa sebuah pergerakan dari Herjun di sini. Dari si dalam, namun ada pembalap lainnya juga bersama dengan Gary Salim dan juga Arif Adariansa. Seseorang terjatuh di sana. Ini harus diperhatikan. Gary mulai naik perlahan-lahan. Di 2 lap yang tersisa sempat menahan lajunya, berada di urutan ke-6 ataupun ke yang ke-7. Kali ini Gary berada di urutan yang ke-5. MS Glow Foreman makin menancapkan kuku di dunia racing. Ditandai dengan peluncuran MS Glow Foreman Racing Team yang menggandeng Dimas Eki Pratama sebagai pembalap dan mentornya. Pada musim 2024 kemarin, tim yang berasal dari Kota Malang ini berhasil membawa beberapa piala sebagai tanda keberhasilan dalam Mandalika Racing Series. Melalui balap roda 2, brand MS Glow Foreman berkomitmen untuk turut serta dalam mendukung kemajuan dunia balap Indonesia. Passionku adalah motor, aku suka motor, kemudian aku punya produk. Jadi memang MS Glow Foreman ini selain mewujudkan passionku, mimpiku, tapi aku juga ingin bagaimana memperkenalkan bahwa kita ada produk lokal, 100% produksi lokal, yang memang kita supportnya juga untuk anak-anak lokal untuk bisa nantinya berkiprah di internasional. Di MS Glow Foreman Racing Team ini kita punya leader, yaitu Mas Dimas Eki, yang dimana memang selain sebagai pembalap 600 cc kita, tapi dia juga sebagai leader, pengalamannya segudang. Kemudian kita juga menambah lagi pembalap yang juga pernah turun di Moto3, yaitu Gary Salim yang juga punya pengalaman segudang. Saya tuh ingin membuktikan bahwa pembalap-pembalap yang pernah berprestasi di kancah internasional, yang menurut orang itu udah habis, udah bahasanya expired lah. Kenapa sih kamu pakai yang itu, masih banyak yang muda-muda. Tapi saya ingin membuktikan bahwa mereka masih bisa berprestasi, itu yang pertama. Yang kedua, saya itu butuh mereka untuk bagaimana memberikan sebuah ilmu pengalamannya mereka, kualitas mereka itu untuk bisa ditularkan kepada adik-adiknya. Yaitu apa? Nanti kita punya Torik, nanti juga kita rider-rider kita 250, kita juga akan mencari lagi yang usianya muda-muda. Sehingga apa? Kita ingin mendorong bahwa MS Glow Foreman Racing ini bukan hanya kita mengejar prestasi aja, tapi bagaimana kita bisa mengangkat potensi-potensi muda, anak muda Indonesia yang memiliki bakat di balap untuk bisa bukan hanya juara nasional, tapi juga bisa berkiprah di internasional. Tim ini juga membawa bakat muda potensial. Salah satunya adalah Abdul Arbi Torik. Pembalap cilik itu mencuri perhatian di kelas junior sport 150cc U15 berkat performa dan percaya dirinya di lintasan. Jadi tahun ini Torik balap dengan motorsport 150. Iya. Bagaimana rasanya? Senang banget bisa gabung sama tim MS Glow Foreman. Dan aku cita-cita pengen memberikan yang terbaik untuk MS Glow. Oke, tadi pas nyoba, motornya kekencangan nggak? Kenceng banget. Kenceng banget ya? Iya. Tapi seru ya? Seru. Oke, semoga ya Torik bisa bersaing ya dengan pembalap-pembalap lain. Karena kan nanti
Berapa ya? 31 peserta. Nah, 31 peserta diambil beberapa pembalap untuk di sekolah di VR46 Riders Academy itu. Oh ya. Nah, kepengen nggak? Pengen. Oke, kalau kepengen minta doa sama teman-teman dari MRS Riders. Oke, halo. Doain ya. Doain Torik ya biar bisa top 3. Oke. Mandalika Racing Series ini. Sudah saya bilang, dan sudah terjadi. Dimas Eki memperkecil ketertinggalan memasuki tikungan ke-16. Tapi memang Pada ajang Mandalika Racing Series 2025 Round 1 di Pertamina Mandalika International Circuit, dua pembalap andalan mereka tampil impresif. Keduanya sukses membawa pulang 2 trofi. Dimas Eki Pratama finish ketiga di race pertama kelas nasional Supersport 600cc. Gary Salim masuk kembali di sana teman-teman semuanya. Siapakah gerangan? Tim yang baru MS Glow Foreman, dan inilah dia pembuktian untuk Gary Salim. Sedangkan Gary Salim mengamankan podium kedua di race kedua kelas nasional Sport 250cc. Pencapaian ini semakin melengkapi koleksi trofi MS Glow Foreman Racing Team menyusul keberhasilan mereka di musim sebelumnya. Kini, Gary menempati posisi kelima klasemen sementara kelas 250cc dengan 29 poin. Sementara, Dimas Eki berada di peringkat keempat kelas 600cc dengan raihan 30 poin. Dan di tahun ini kita dengan rider 250-nya ada Gary Salim dan juga ada Herjun Anta. Kenapa? Karena kita pengen Juragan 99 ini Mas Gilang pengen jam ke ERRC untuk tahun depan. Wow, oke. Targetnya itu ke depannya itu ya, lebih ke situ ya. Targetnya untuk step up-nya ya. Jadi dari nasional juga tetap join dan juga di Asia Road Racing Championship. Kenapa? Karena itu jadi batu loncatan kan buat nanti rider-rider seperti beberapa rider kan yang ada dari situ nanti ikut ATC sampai ke Eropa juga. Jadi kenapa pakai Gary sama Herjun? Karena dia punya experience, dua-duanya champion IRRC 250. Harapannya bisa bantu juga develop motor kita, tim kita. Karena walaupun ada perbedaan dari ban yang di RRC pakai slick, di sini pakai ban Pirelli Diablo Rosso, cuman at least kita tahu base-nya tim kita seperti apa, yang mana nanti harapannya kita bisa wildcard di RRC juga saat di Mandalika di 250-nya, dan juga saya akan wildcard di 600. Nah, untuk rider juniornya ini kita ada Torik, yang mana tahun lalu dia di FIM Mini GP Indonesia dan Malaysia. Jadi kenapa kita lihat peserta tahun lalu di UBS Under 15 tuh rame banget. Maksudnya pertama kali dia masuk Mandalika itu tadi sesi 1, jadi lebih kayak untuk belajar, lebih untuk take experience-nya. Kita lihat gimana dia pembelajarannya seperti apa, yang mana kan sekarang FIM Mini GP itu juga ada kejuaraan dunianya kan. Jadi bisa jadi jembatan. Tahun ini ya Gary bersaing dengan banyak pembalap Indonesia dengan tim baru. Harapan Gary apa? Ya karena udah dapat dukungan penuh ya dari MS Glow Foreman Racing Team ini di tahun 2025, dan memang targetnya sih bisa juara di Mandalika Racing Series ini di setiap eventnya, dan total poin juga. Tentu harapan Gary bisa podium juga karena dari tim dan mekanik udah memberikan settingan yang terbaik sih. Yang Gary bawa, ini kalau bicara pengalaman, apalagi kelas 250, ini udah mateng banget nih Gary nih. Yang kira-kira Gary bawa ke tim ini apa nih? Banyak strategi sih sebenarnya di lapangan, karena motor kan juga hampir standar, dan kita harus pinter-pinter memainkan strategi di lapangan. Nah, dengan sponsor baru Pertamina Enduro, harapan Gary juga apa nih? Ya tentunya kan karena dilihat dari Pertamina Enduro juga udah banyak support ke MotoGP dari tim, dan juga MS Glow juga support ke tim MotoGP. Tentunya harapan Gary bisa sampai balap ke Eropa lagi sih. Di antara sponsor yang melekat di livery tim, ada pelumas karya anak bangsa yang mensupport MS Glow Foreman Racing Team. Pertamina ingin berkontribusi untuk Indonesia sekaligus memajukan anak bangsa melalui ajang balap tanah air hingga internasional. Terbukti melalui kolaborasi bersama VR46 Riders Academy memberikan pendidikan balap bagi generasi muda pembalap Indonesia.
Tidak hanya itu, Pertamina juga melakukan riset dengan pelumas mesin yang digunakan beberapa tim di ajang MRS, seperti di tim MS Glow Foreman Racing Team ini. Sebenarnya satu hal utama ya, kami ingin mendekatkan diri ya dengan konsumen kami, khususnya di segmen roda 2. Oke. Nah kan kami punya brand untuk roda 2 Pertamina Enduro. Ya. Berbagai cara banyak kami jalanin untuk mendekatkan diri, termasuk salah satunya ya kami support di ajang balap nasional ini. Jadi nggak hanya di MotoGP ya Mas, yang sejauh ini udah mensupport timnya Valentino Rossi, sekarang pun di nasionalnya turut mensupport MS Glow Racing Team nih Pak. Iya betul. Oke, kira-kira dari support yang diberikan oleh Pertamina nih, tujuannya kemana sih Mas? Arahnya sebetulnya kita nih ada reciprocal business ya, tapi bentuknya memang nggak serta-merta soal uang, ya. Tapi salah satunya adalah ada development dari segi produk yang bisa kita dapat informasinya dan feedbacknya dari para riders MS Glow Foreman Racing Team. Oke, berarti kalau boleh saya sedikit ambil kesimpulan bahwa MS Glow Racing Team ini sebagai laboratorium berjalan untuk Pertamina. Laboratorium hidup berjalan dan strategis. Oke. Nah Mas, kebetulan juga di MS Glow Foreman ini Racing Team ini ada ya pembalap kecil lah yang sebelumnya dia bermain di bisa dibilang mini GP, sekarang bermain naik level di sport. Apakah memang ada penjenjangan atau tujuan dari Pertamina untuk pembinaan gitu ya? Oke, nyambung ya. Jadi kami melihat bahwa Local Heroes ini memang nggak dibuat, tapi memang harus mengalami proses yang begitu panjang, sehingga ketika ada muncul ya yang masih muda gitu ya, dan dia sudah melakoni industri ini, kemudian kami juga kebetulan pengen dekat gitu ya dengan konsumen dengan melalui industri ini, ya kita ngelihat ada satu irisan yang sama lah. Oke. Nah, sebenarnya ini agak sedikit melanjutkan ya berarti ya Mas, dari sesi waktu awal tahun kemarin, Pertamina Enduro membawa tim Valentino Rossi VR46 ke Indonesia. Setelah itu sehari setelahnya ya Mas ya, ada ya VR46 Riders Academy ya. Iya betul. Nah ini jadi bentuk kelanjutan dari pembinaan yang Mas Sanjar tadi bilang. Iya, bisa dikatakan ini jahitan langsung dari kegiatan itu. Waktu itu kan sempat ada tanya jawab ya, kalau nggak salah. Kemudian poin dari tanya jawabnya adalah aspirasi kami bisa merangkul local riders lah. Bahasa saya sih local heroes ya, karena riders itu hanya sekedar titel, tapi sebenarnya kan figurnya adalah pahlawan ya buat banyak orang gitu kan. Nah, terlepas memang ada aspirasi, kami pun sebenarnya sudah nyari-nyari sih sebetulnya, karena kami pun butuh figur sih, butuh figur juga di kancah nasional buat menjadi wakil lah ya, wakil sosok yang mewakili Pertamina Enduro di ajang balap. Oke, siap. Jadi kalau ditarik ya kesimpulan bahwa ya MS Glow Foreman Racing Team ini Pertamina bidik sebagai tadi laboratorium berjalan untuk pengembangan risetnya Pertamina Enduro juga, dan kedua juga sebagai ya bentuk pembinaan ya Mas, penjenjangan pembinaan untuk ya mendukung Indonesia, pembalap Indonesia khususnya mendunia. Betul. Dan yang ketiga, kami ingin menyampaikan pesan bahwa kami yakin bahwa tim MS Glow Foreman Racing Team ini bisa membawa dirinya serta partner termasuk kami ya. Insya Allah ya, amin ya. Ke banyak podium lah selama MRS. Dan dengan mereka membawa itu, mereka pun membawa satu pesan bahwa ya kami masuk podium karena engine-nya diisi oleh Pertamina Enduro gitu kan. Kemudian hal tersebut kami yakini bisa meyakinkan masyarakat bahwa ya lokal hero sekalian menggunakan lokal produk. Jadi yang pada akhirnya bisa mantep nih
oli tangguh andalan Indonesia. Berarti memang harus bangga dengan lokal produk ya Mas. Betul. Siap Mas Anjar. Thank you untuk obrolannya Mas Anjar. Sama-sama. Dimas, tadi setelah saya berbicara dengan Mas Anjar dari Pertamina Enduro, Pertamina menjadikan tim MS Glow Formula Racing Team ini sebagai laboratorium berjalannya mereka gitu ya. Nah, itu seperti apa maksudnya seperti apa? Apakah memang oli yang Pertamina develop langsung diterapkan di motor atau seperti apa nih? Ya, jadi awal kita diskusi sama Pertamina itu sebenarnya tahun lalu saat ada berita terkait Pertamina itu kan mau bikin akademi yang mana kan setelah Pertamina kolaborasi dengan VR46 emang VR46 kan udah lama, dari waktu saya di CV pun emang punya VR46 Academy. Terus ya dari pihak Pertamina kita udah kenal sebenarnya kan sebelumnya, dari kita diskusi, kita datang ke tempat Pertamina diskusi, terus juga saya offering kita punya tim racing, MS Performance punya tim racing, Juragan 99 punya tim racing, kita juga support yang talent buat berkembang. Karena kenapa Mas Gilang juga di lewat MS Performance support salah satu tim MotoGP, yang mana kan channelnya juga ada di balapan di Italia ataupun di CV sampai ke Grand Prix. Jadi setelah kemarin diskusi juga, ternyata waktu saat Peko dan kawan-kawan VR46 datang ke Mandalika itu kan latihan pakai Superbike Superstock sebenarnya, motor Superbike. Ternyata setelah kita diskusi, mereka menggunakan Pertamina Enduro Racing. Nah, jadi sebenarnya interesting juga buat tim kita untuk try out oli Pertamina itu seperti apa. Karena kan mereka juga udah sempat tes di sini. Cuman karena kita itu di seri 1 nih selalu berdekatan dengan Lebaran. Jadi emang agak sedikit kurang untuk testing dan sebagainya macamnya. Karena emang terlalu mepet banget jadwalnya. Cuman kita sebagai tim racing, saya juga bareng sama Abdul yang mana udah kenal juga dulu sama almarhum Benny Jati yang dengan experience-nya di Yamaha dan juga di Astra Honda juga. Jadi kita pasti akan memaksimalkan kondisi apapun. Berarti kalau kalau saya lihat nih, berarti ini cocok nih ya dengan misinya Pertamina Enduro sendiri, bahwa sebagai pembinaan untuk pembalap lokal untuk mendunia gitu ya. Apalagi kalau ngelihat komposisi pembalap yang dimiliki oleh MS Glow Formula Racing Team tahun ini bisa dibilang ngeri juga nih kayaknya nih. Ada Herjun, ada Gary Salim, dan yang termasuk pembalap ciliknya Torik ya, dan ini sendiri gitu. Jadi kayak sejalan ya, searah dengan misinya Pertamina ini. Jadi makanya ketika kita deal dengan Pertamina untuk support tim kita di MRS 2025, itu juga kan kita tahu Pertamina support sirkuit, Pertamina support tim VR46. Kita juga harusnya ada jembatan untuk di nasionalnya dari support dari Pertamina. Makanya ketika kita dan juga dia tahu Pertamina tahu juga nanti program kita ke depannya mau menuju ke IRRC, besar harapan juga kita tetap bisa berkolaborasi lebih besar lagi. Jadi kita benar-benar support yang mana nanti kita bisa kirim ridernya untuk seperti program Pertamina untuk ke akademinya. Jangan-jangan misi kedepannya lagi nggak cuma IRRC nih, tapi ke MotoGP kali ini. Jadi di luar itu makanya saya mungkin Mas juga tahu, saya ada experience di CV. Saya juga alhamdulillah pertama rider yang podium di sana. Jadi ada link dan channel sebenarnya yang kita buka opportunity banyak untuk ke sana. Cuman itu kita harus mempersiapkan ridernya itu mentalitinya yang seperti mentality rider Europe. Jadi basicnya apa yang saya terapin sebenarnya kurang lebih yang saya pelajarin di sana. Berarti ya mungkin nggak cuma saya nih, tapi dari MRS Riders juga berharap bahwa MS Glow Formula Racing Team ini menjadi jembatan untuk pembalap Indonesia mendunia ya. Semoga ya Dimas. Amin, karena harapannya kita bisa ngirim, bisa bantu rider Indonesia di luar yang program sudah ada seperti dari ATPM yang udah support ridernya sampai ke Grand Prix. Ya berarti butuh doa dari teman-teman dari MRS Riders nih Dim.
Ya, doa dan support, Mas. Oke, Dimas. Thank you ya. Siap. MRS, dukung pembalap Indonesia, Mandunia! Terima kasih sudah menonton YouTube Mandalika Racing Series. Untuk video berikut, klik di sini. Dan untuk subscribe, klik di sini.